Ini juga ada salah satu trik kalau misalnya kita mau bikin ayam utuh tapi mau cepet ya. Ini kita akan sayat aja bagian-bagian daging tebalnya kayak gini. Dan juga bagian sendi belakangnya ini kita juga sayat sedikit supaya nanti sendi-sendinya ayamnya tuh mateng. Jadi kalau dibelah tuh dia nggak merah-merah ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita mau bikin nasi ayam mandi ya. Jadi ini tuh nasi rempah-rempah gitu, khas daerah Arab gitu. Tapi pastinya hari ini kita akan bikinnya yang versi lokal, yang gampang, tapi pastinya tetap enak, tetap nikmat ya. Dan hari ini juga kita akan bikin komponennya cukup lengkap, mulai dari ayamnya, nasinya, pelengkap, dan juga ada sambelnya ya. Jadi pastinya bisa banget jadi makan spesial bareng keluarga ya. Nah, oke, ini pertama bumbu halusnya. Ini kita akan perlu bawang putih, bawang bombay, dan juga jahe, dan juga minyak. Jadi kita akan blendernya pakai minyak ya. Dan si bumbu halusnya ini kita akan gunakan juga nanti untuk ayam dan juga untuk nasinya ya. Caranya tinggal blender halus saja. Dan pastinya ini blender yang sering kalian lihat, ini aku pakai blender dari Tefal. Oke, nah sekarang untuk ayamnya kita akan perlu ayam. Di sini aku pakai ayam utuh. Cuman kalau kalian mau pakai paha pentul doang gitu ya, kalau nggak mau pakai sayap atau potongan lain, bahkan file juga itu nggak masalah ya. Nanti waktu memasaknya aja membedakan. Lalu kita akan pakai yogurt. Nah kalau nggak ada yogurt kalian bisa ganti santan ya. Nah ini buat aromatiknya ini gampang ditemukan dan juga praktis banget. Kita akan pakai bumbu rendang siap pakai yang basah kayak gini. Mereknya apa aja ya, yang paling kalian suka apa. Dan aku akan tambah juga oregano. Cuman kalau misalnya kalian nggak ada itu bisa di skip aja ya. Oke, sekarang untuk nasinya pertama kita akan perlu beras ya. Nah berasnya ini aku pakai beras biasa, beras apa aja. Cuman kalau kalian mau pakai beras basmati yang panjang-panjang itu juga bisa ya. Nantinya dia kayak lebih lepas-lepas gitu. Lalu kita akan perlu bumbu halusnya tadi juga, daun salam, jeruk nipis, bumbu rendang, margarin atau mau pakai minyak samin juga bisa, kaldu ayam, dan ini opsional ya. Aku akan tambah kapulaga sama jinten. Sebenarnya kapulaga sama jinten itu udah ada di bumbu rendang itu gitu. Cuman kalau misalnya mau something yang ekstra juga, terus kan biar lebih cantik juga nanti ada kapulaganya, nah itu boleh tambahin ya. Dan untuk jeruk nipisnya di sini kita akan pakai kulit luarnya aja ya. Ini untuk aromatics gitu kan. Jadi something yang emang lebih segar. Cuman kalau sampai kalian nggak ada jeruk nipis atau misalnya nggak mau pakai kulit jeruk nipis, bisa juga pakai daun jeruk ya, daun jeruk purut. Untuk sambelnya kita akan pakai cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan juga minyak. Kita kayak cuman mau bakalan ditumis doang kayak gitu. Pelengkapnya ini boleh pakai sayuran, tomat misalnya, dan aku di sini pakai timun dan juga cabai hijau besar ya. Nah untuk nasinya, pertama ini si bumbu halusnya kita akan goreng dulu sebentar biar aromanya lebih naik. Sambil nunggu wangi, ini kita akan siapin kulit jeruknya. Kita akan pakai bener-bener bagian yang luarnya aja ya. Jadi nanti nggak akan pahit. Kalau udah, kita akan masukkan beras yang udah dicuci ke dalam rice cooker, bumbu halus yang udah tumis, bumbu rendang, jinten, kaldu ayam bubuk, kapulaga, daun salam, kulit jeruk, margarin. Lalu kalau kaldu ayamnya belum terlalu asin, kita boleh tambahin juga dengan sedikit garam sama lada ya. Kalau udah, terakhir ini kita akan masukin aja airnya. Dan ini kita nggak usah aduk, karena kalau kita bikin masak nasi di rice cooker dan pakai topping, kalau bisa toppingnya di atas aja, karena kalau dia masuk nanti takutnya matangnya nggak merata ya. Jadi ada nasi yang matang, kalau nasi yang ketutupan sama sesuatu dia masih gigih. Langsung kita masak aja. Ini aku menggunakan rice cooker dari Tefal ya. Sambil kita masak nasinya, kita akan prepare juga nih ayamnya ya. Cuman ayamnya ini sebenarnya kan akan dimarinasi. Jadi kalau misalnya kalian udah marinasi dulu 1 hari sebelumnya gitu atau 3 jam sebelumnya, itu bisa banget
Untuk ayamnya bisa utuh kayak gini, bisa juga supaya lebih cepat meresap. Ini kita akan belah ya. Cukup dibelah aja kayak gini. Nah, ini kita akan tuang dulu. Yang pertama bumbu halusnya. Yogurt. Yogurtnya pakai yang plain ya, jangan yang manis. Bumbu rendang, jangan kebanyakan juga, nanti gosong. Dan juga ini oregano. Oke, nah ini kan kita pakai bumbu rendang. Bumbu rendang itu dia udah ada rasanya ya, cuman balik lagi itu seberapa asinnya kan itu beda-beda. Tapi kalau di sini ini aku mau tambahin dengan sedikit garam dan juga lada lagi ya. Cuman hati-hati jangan kebanyakan, nanti takutnya terlalu asin. Karena kali ini juga aku belum sempat marinasi dulu. Nah ini juga ada salah satu trik kalau misalnya kita mau bikin ayam utuh tapi mau cepet ya. Ini kita akan sayat aja bagian-bagian daging tebalnya kayak gini. Dan juga bagian sendi belakangnya ini kita juga sayat sedikit supaya nanti sendi-sendinya ayamnya tuh mateng. Jadi kalau dibelah tuh dia nggak merah-merah ya. Nah, untuk memasak ayamnya ini bakalan banyak cara ya, mau di oven, terus mau digoreng pun bisa gitu kan. Dan aku akan panggangnya pakai air fryer ya. Jadi kalau kalian mau pakai oven juga sama. Ini kita akan panggang 15-20 menit di suhu 180 derajat ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang masak ayam nih, berapa lamanya itu benar-benar tergantung sebenarnya, tergantung potongan dan juga tergantung ukuran ayam. Kalau ini kan ayamnya kita udah belah dua dan juga udah kita sayat-sayat, jadi pastinya dia bakalan lebih cepat matang dibandingkan kalau ayam utuh ya, jadi nggak bisa dipukul rata juga. Lalu kalau udah 5-10 menit berjalan, jangan lupa ini kita akan oles dengan sedikit minyak. Ini supaya nanti lebih merata lagi matangnya dan juga luarnya juga pastinya lebih kering, lebih wangi. Nah, kalian bisa lihat Tefal Easy Fry yang aku pakai ini tuh dia jumbo ya, ukurannya tuh 5,6 liter. Jadi kebayang ini bisa masuk masak sekeluarga gitu. Termasuk ini ayamnya aku pakai yang ukuran 1,2 kilo aja, dia muat ya, masih banyak space kosong. Nah, kenapa sih air fryer gitu kan? Nah, pada dasarnya ini tuh air fryer tuh dia alat memasak yang dilengkapi dengan air pulse atau udara yang panas yang dia akan memutar secara merata ya. Jadi membantu memasak makanan juga secara merata. Nah, jadi fungsinya juga banyak selain menggoreng tanpa atau sedikit minyak, bisa untuk memanggang daging gitu, bisa untuk bikin kue dan juga bisa untuk menghangatkan makanan ya, dan masih banyak lagi gitu. Jadi dengan ukuran yang cukup compact ini pastinya fungsinya juga banyak. Dan yang paling penting ini kalau misalnya kita bikin ayam kayak gini, ngebersihinnya tuh kan kebayangkan repot. Nah, tapi Tefal Air Fryer dilengkapi dengan lapisan anti lengket. Jadinya itu akan memudahkan kita dalam membersihkan. Jadi nggak usah yang namanya kayak direndam-rendam atau apa, karena ini lapisannya pasti anti lengket. Kita tinggal bilas aja, sabunin, dan kelar. Bawangnya juga sama, iris, nggak usah terlalu halus gitu. Kalau udah, kita akan panaskan minyak. Masukkan semua bahan jadi satu. Ini kita akan bumbuin dengan sedikit garam dan juga penyedap ya. Lalu kalau udah, ini kita akan masukin sedikit air biar memastikan semuanya matang ya. Dan kita akan masak sampai airnya ini dia udah habis. Nah, kalau airnya ini udah habis, minyaknya udah kelihatan lagi, udah ini sambelnya udah siap dihidangkan ya. Nah, kalau udah, aku mau siapin kondimen satu lagi. Ini sebenarnya opsional banget, ada yang suka ada yang enggak. Kita akan panggang cabai hijau besar. Nah, selain cabai hijau juga pakai paprika cocok. Kalau nggak sisi hito pepper juga itu bisa ya, di grill kayak gini enak banget. Aku tambahin sedikit garam juga. Dan kalau kalian suka juga boleh tambahin timun iris, bawang bombay, dan juga jeruk nipis untuk kondimennya.
Ini tuh ayamnya tuh dia nyerap ya sampai dalam, terus aromatiknya juga sangat enak gitu kan, pakai bumbu rendang ya, ada oregano juga. Jadi walaupun tadi cuma sebentar banget marinade-nya, terus cuman kita panggang gitu aja ya, tapi ini bener-bener rasanya menurutku wajib coba juga nih. Apalagi tadi kita juga tambahin yogurt, jadi ayamnya juga pastinya ngebantu jadi lebih juicy dan juga rasanya jadi makin cepet nyerap ya ke ayamnya ya. Dan juga kita kombinasi pakai nasinya, ini juga pastinya berempah, wangi bumbu rendang ya, terus segernya dari kulit jeruk. Jadi ini kulit jeruk juga menurutku memegang peranan penting ya. Dan juga kalian bisa juga nih kombinasiin sama sayur-sayuran segar. Jadi kalau kita makan makanan yang berminyak gitu atau enggak yang kayak ayam, daging, pakai sayuran segar itu cocok banget. Dan ini juga penting ya, kalau misalnya kita bikin hidangan-hidangan berempah kayak gini, juga nasinya ini kan cuma nasi pendukung gitu, kayak nasi uduknya gitu. Nah, jadi rasanya itu dia wangi tapi harus sedikit hambar kalau menurutku ya, jangan terlalu gurih banget sampai kayak makan nasi goreng sama ayam gitu kan, jadi kayak kurang seimbang gitu. Plus lagi nih, pasti banyak orang Indo termasuk aku gitu, nah kalau misalnya makan makanan kurang pedes tuh kan kayak kurang seger, ini bisa banget nih. Sambalnya praktis dan juga cocok ya, karena rasanya netral, mau dimasukin ke cuisine apapun itu bakalan cocok ya. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan kalian tadi udah lihat juga mudah sekali bikinnya. Dan jangan lupa juga cek produk-produk Tefal ya yang tadi aku pakai, mulai dari air fryer, rice cooker, dan juga blender. Karena sekarang lagi ada promo di Tokopedia waktu Indonesia belanja berhemat di bulan suci, ada diskon dan juga pastinya ekstra cashback ya, ada gratis ongkir juga. Jadi langsung aja buruan dicek, aku udah tulis detailnya di description box ya. Di follow juga akun Instagramnya Tefal, dan juga kalau kalian recook tag @Devina Herman @Devis Pantry, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.